Oke, apa aja kelebihan dari Chromebook? Nah, sebelumnya di channel sebelah sebenarnya aku pernah memberikan beberapa kelebihan-kelebihan yang biasanya aku taruh di review ya di awal sendiri kayak dulu pernah kita bahas, tapi kan itu dulu. Nah, kalau sekarang setelah kita itu mendapatkan berbagai macam pengalaman menggunakan Chromebook selama ini udah 2 tahunan ya, 2 tahun atau 3 tahun ya. 3 tahun dari 2001 itu berarti 3 tahunan. Nah, seperti itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan teman-teman. Oke, nah sebenarnya kekurangan ini lebih ke spesifikasi ya teman-teman. Dan spesifikasi itu berbanding lurus dengan harga ya teman-teman. Jadi semakin harganya tinggi maka spesifikasi yang kalian dapatkan akan bagus. Seperti ketika kita itu pernah sampaikan bahwa Chromebook itu juga ada varian yang plus teman-teman. Walaupun itu belum masuk ke Indonesia ya, aku belum lihat di marketplace itu ada yang jual Chromebook Plus secara normal untuk harganya teman-teman, atau Chromebook Plus itu sudah keimpor secara normal di Indonesia belum. Tapi yang jelas di situ kita pernah bahas ya, kita pernah sampaikan pada teman-teman tentang Chromebook Plus. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah contoh Chromebook Plus, kalian bisa lihat informasinya di sini teman-teman dari Google. Oke, itu untuk Chromebook Plus teman-teman. Dan masalah spesifikasi. Jadi kelebihan yang ada di sini kita mengabaikan tentang spesifikasi, oke. Dan kalau kalian lihat di sini Samsung Chromebook 4 itu saya rasa ini adalah Chromebook yang basic untuk personal teman-teman ya. Yang paling basic karena ini spesifikasinya cukup rendah walaupun ini juga berbanding lurus dengan harganya yang terjangkau. Nah, tetapi di sini ada beberapa kelebihan tentang Chromebook yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah ketika kalian itu berada di bidang kepenulisan ataupun jurnalistik ya teman-teman ya. Di sini ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena ada di sini untuk Chromebook ini dia terdapat yang namanya dictation. Kita pernah sampaikan sebelumnya berkali-kali dictation yang ada di sini nih. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan sesuatu, di sini kita bisa langsung menulis nih. Nah, kalau kalian lihat di situ, kita pakai Collabora Office nih. Artinya apa? Di sini kita bisa menggunakan dictation ini untuk aplikasi-aplikasi Android. Nah, itu adalah salah satu kelebihan nanti yang kedua ya teman-teman ya. Ini akan aku tunjukkan yang pertama adalah dictation. Nah, dictation di sini kita bisa gunakan di sini. Entah itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Untuk yang native atau untuk yang dia itu di sini itu sudah bisa offline itu adalah bahasa Inggris. Jadi kalian kalau nggak ada koneksi internet kalian bisa menggunakan itu. Cuman terkadang memang tidak terlalu akurat teman-teman. Cuman bisa if you have English pronounce well, you can using this Chromebook Pro. Nah, tetapi di sini ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalian perlu connect internet. Nah, tetapi di sini kita bisa menggunakan aplikasi Android nih. Misalnya seperti ini. Di sini aku menulis sesuatu menggunakan Chromebook. Tuh kalian bisa lihat di situ secara otomatis di situ bisa langsung menuliskan. Bayangkan kalau kalian itu berada di jurnalistik, entah itu kalian mau menulis sebuah blog ataupun kalian bekerja di suatu instansi berita misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung menuliskan kayak gini. Misalnya kalian sudah punya manuskrip yang kalian tulis tangan, di situ kalian bisa langsung ubah ke dalam teks. Lebih akurat teman-teman. Walaupun kita bisa menggunakan Google Lens ya, Google Lens dan langsung itu, tetapi dengan adanya ini kita bisa sambil mengkoreksi karena di sini kita bisa langsung menggunakan tanda baca nih. Nah, ini dia enaknya. Jadi kita bisa tetap berbicara, kita tetap menulis, bahkan ketika kita itu memberikan tanda baca nih. Jadi kita bisa langsung, kalau misalnya kita memiliki pemikiran yang cepat teman-teman ya, jadi kita pengen langsung menuangkan pemikiran kita ke dalam teks, langsung tertata. Nah, ini dia Chromebook ini adalah salah satu solusinya. Kalau di yang lain gitu ya, itu ya di lain dibandingkan dengan yang lain nih, Windows juga masih tergantungan dengan Google Chrome, dan Google Chrome itu dia belum tentu juga itu bisa kayak gini nih ya, nggak bisa deh. Itu harus kita mengaktifkan, kita pernah bahas ya di sini ya, pakai Google Doc, dan itu pun juga membutuhkan ekosistem dari si Google gitu. Dan untuk Windows sendiri dia masih belum bisa untuk bahasa Indonesia dictationnya. Untuk Linux dia kemungkinan bisa caranya, tapi kan juga sama ya teman-teman ya, dia memiliki keterbatasan, tidak flow, tidak semudah ini gitu loh. Kalau Macintosh aku nggak tahu teman-teman, mungkin nggak bisa. Cuman aku nggak tahu ya teman-teman ya, untuk karena aku pernah pakai Macintosh Mac. Tapi yang jelas di sini seperti ini, atau di sistem operasi lain dia masih perlu Google Chrome. Sedangkan kalau di Chromebook di sini kita bisa langsung menuliskannya dengan mudah, langsung kita koreksi juga di sini bro. Dan kita bisa menggunakan aplikasi Android kayak gini bro. Jadi di sini kan di Chromebook itu ada dua teman-teman. Di Chromebook itu ada dua, Android, lingkungan Android dan Linux. Dan untuk
natifnya itu ada ya. Untuk aslinya itu dia berbasiskan web kan memang di sini ke Google Chrome ini. Jadi lebih ke web apps, tetapi di situ ada 2 tambahan lagi yaitu Android dan Linux. Jadi kalian bisa mengaktifkan lingkungan Linux maupun kalian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Android yang bahkan kalau misalnya kalian sudah membelinya di Android kalian, di ponsel Android kalian bisa menggunakannya di sini bro, kalau misalnya itu support. Seperti itu. Jadi enak ya, satu akun Google itu bisa digunakan untuk berbagai macam perangkatnya bro, keren. Nah seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya nggak muncul ya, tidak muncul dictation, nah kalian bisa langsung menuju ke setting seperti biasa. Langsung di sini kalian bisa langsung ketikkan aja di sini ya, dikte untuk bahasa Indonesia biasanya teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalau di sini aku menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Di sini aku bisa ketikkan dictation. Nah seperti ini cepat ya, cara cepat ya. Walaupun kalian juga bisa menggunakan di sini nih teman-teman, kalian bisa cari di bagian sini nih, nah menu. Nah dictation, setelah itu di sini kalian bisa aktifkan yang ada di sini. Dan yang paling enak di sini kalian juga bisa menggunakan shortcut search D teman-teman. Nah hanya aja kalau misalnya keyboardnya ini yang udah bermasalah, di sini kalian bisa menggunakan tombol start. Nah ini aku pakai keyboard eksternal, tombol start dan D. Nah seperti ini contohnya teman-teman ya. Kita akan pakai shortcut yang itu tadi, tombol start D. Nah dia akan langsung menulis teman-teman. Seperti itu, kalian bisa lihat di situ. Jadi tombol start atau tombol Windows ya, kalau misalnya kalian punya keyboard yang dia ada logonya Windows gitu ya. Seperti itu. Itu untuk kelebihan yang pertama teman-teman. Nah kelebihan yang selanjutnya, yang kedua itu tadi teman-teman, karena di sini itu udah terintegrasi dengan Play Store. Nah ini dia teman-teman yang Play Store tadi, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Android. Oh ya, di sini aku tadi belum tak sampaikan ya, untuk mengatur bahasanya di bagian sini nih, language, bahasa dictation ya, tinggal kalian ubah aja. Kalau kalian mau bahasa preference-nya itu bahasa Inggris ya, kalau kalian cari bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Ini aku bahasa Indonesia ya, sehingga nanti ketika aku search D itu akan langsung ke bahasa Indonesia bro, gitu. Oke. Yang kedua untuk Android tadi, kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi Android. Tidak semua, karena memang ada beberapa yang dia tidak support di Chromebook maupun ada yang dia support di Chromebook bro. Nah selanjutnya di situ untuk kelebihan yang lain adalah di sini tuh kalian bisa memiliki satu akun Google itu satu user di sini teman-teman. Jadi di satu Chromebook ini bisa beberapa user. Seperti itu, yang dia itu dibatasi oleh password. Nah seperti itu, jadi seakan-akan Chromebook ini bisa digunakan berbarengan dan itu dibatasi password, sehingga orang yang dia nggak tahu passwordnya maka dia nggak bisa masuk gitu ya teman-teman. Dan dia tidak bisa melihat file-file yang ada di dalam sini. Nah walaupun di sini kalau kalian lihat di sini kalau untuk yang SD card dia bisa ya, bisa global, cuman untuk yang ada di sini tuh dia dibatasi teman-teman. Seperti itu gitu. Terus selanjutnya untuk yang nomor 3 itu si Chromebook ini, karena memang ini dia memiliki fitur yang terbatas, jadi kita bisa menjadi lebih fokus teman-teman ya, gitu sih teman-teman. Yang ketiga itu lebih fokus. Dan makanya aku bilang ini tuh cocok kalau misalnya kalian itu memang memiliki ketergantungan dengan ekosistem Google. Seperti itu sih teman-teman. Dan di sini ya untuk hal yang tidak cocok untuk kalian, kalau misalnya kalian itu bekerja di editing video, ini udah tak cobain ya untuk Chromebook basic ya. Untuk Chromebook basic editing video maupun editing foto bisa memang di online gitu ya teman-teman. Tetapi di sini untuk yang profesional saya rasa ini tidak bisa membackup itu. Ini lebih cocok ke jurnalistik itu tadi teman-teman. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya itu tambahan ya. Untuk desain maupun untuk editing video ringan itu menyesuaikan si Chromebook yang kalian miliki. Walaupun sekarang juga ada Chromebook Plus teman-teman ya. Chromebook Plus tapi kalau untuk profesional, kalau misalnya kalian ingin gunakan untuk profesional, di sini saya lebih prefer yang Windows. Oke, teman-teman, seperti itu, seperti yang kita sampaikan di awal. Kita pernah sampaikan di pertanyaan awal. Gitu, bro. Jadi itu ada beberapa kelebihan di sini ya di Chromebook. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah ini Google Tasks ini teman-teman. Jadi sekarang itu udah ada kayak gini nih. Jadi kalau kalian punya task dan lain sebagainya ya teman-teman ya, kalian punya schedule di Google Tasks gitu, ini udah bisa langsung kayak gini di sini nih. Jadi kalian bisa centang yang sudah kalian lakukan, misalnya seperti ini. Oke, di situ sudah. Ini akan langsung kayak gini. Jadi keren banget. Ya, itu akan memudahkan misalnya kalian ada tugas menulis artikel A, B, C dan D kayak gitu, kalian bisa langsung integrasikan di sini nih. Gampang teman-teman, dan ini
memang cocok sih kalau misalnya kalian ketergantungan dengan ekosistem si Google ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk ini ya, untuk pembahasan kali ini, untuk jawaban pertanyaan ini, Bro.